Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midi Jafari dengan NPM 2306 1575226 dari kelompok 3, ya, praktikum metalografi dan perlakuan panas permukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang beberapa soal dari tugas pendahuluan praktikum metalografi dan perlakuan panas permukaan. Baik, untuk yang pertama yaitu dari praktikum metalografi, menurut metalografi, yaitu kode pertanyaannya 06, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana holding time pada suhu tinggi mempengaruhi mikrostruktur akhir suatu komponen logam, dan kita disuruh bandingkan efek dari laju pendinginan yang berbeda terhadap kekerasan dan ketangguhan. Baik, jadi sebenarnya apa itu sebenarnya holding time? Jadi holding time atau waktu penahanan itu merupakan salah satu faktor utama dalam proses perlakuan panas. Durasi ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat kekerasan bahan atau baja dengan mempertahankan suhu pemanasan, yang biasa kita kenal sebagai suhu austenit. Nah, selama periode tertentu, nanti tujuan utama dari waktu penahanan adalah memastikan pemanasan yang merata sehingga fase austenit yang dihasilkan memiliki struktur yang homogen. Baik. Nah, terus apa pengaruhnya terhadap mikrostruktur? Yang pertama, dari transformasi fase yang lebih lengkap. Holding time yang lebih lama memungkinkan distribusi panas merata dan transformasi fase optimal. Pada baja S45C misalnya, holding time 5 jam di suhu 200 derajat Celcius menghasilkan bainit lebih banyak 42 HRC dibanding 1 jam yang didominasi ferrit pro-eutectoid. Nah, terus yang kedua, jika kita lihat pengaruhnya dari ukuran butir dan homogenitas. Contohnya pada penelitian pada baja ST60 yang mana menunjukkan peningkatan holding time dari 15 menit ke 25 menit, meningkatkan kekerasan dari 1197,89 kg per mm kuadrat menjadi 1358,24 kg per mm kuadrat. Nah, akibat pertumbuhan struktur perlat yang lebih dominan. Selanjutnya, jika kita lihat pengaruhnya terhadap mikrostruktur yang ketiga, yaitu terhadap stabilitas struktur martensit. Misalnya pada baja P91, annealing 760 derajat Celcius selama 6 jam, yang memang mengubah martensit lat kasar menjadi martensit jarum halus, meningkatkan uniformitas struktur namun menurunkan kekerasan dari 350 HP menjadi 280 HP. Tuh. Nah, terus efek laju pendinginannya seperti apa? Jika secara quenching atau pendinginan cepat. Jadi ketika logam didinginkan dengan cepat, misalnya nih melalui quenching menggunakan media air atau minyak, struktur mikro yang terbentuk biasanya adalah martensit. Nah, martensit memiliki struktur jarum yang sangat keras dan rapuh, sehingga kekerasan logam meningkatkan secara signifikan, seringkali mencapai nilai tinggi seperti 40-60 HRC. Namun, peningkatan kekerasan ini diikuti dengan penurunan ketangguhan atau kemampuan logam untuk menyerap energi tanpa retak. Nah, dengan kata lain, logam jadi lebih keras tetapi lebih mudah patah atau retak saat menerima beban. Nah, jika pendinginannya lambat atau annealing. Nah, sebaliknya, pendinginan yang lambat seperti pendinginan yang dalam tungku atau furnace cooling itu memungkinkan terbentuknya struktur mikro yang lebih stabil dan ulet seperti ferrit dan perlite. Gitu. Struktur ini memiliki kekerasan yang lebih rendah, biasanya sekitar 20-30 HRC, tetapi memberikan ketangguhan yang jauh lebih baik. Nah, logam dengan pendinginan lambat lebih tahan terhadap retak dan mampu menahan deformasi plastis lebih baik, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan dan keuletan. Yang kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu holding time yang cukup pada suhu tinggi memungkinkan transformasi fase pada homogenisasi mikrostruktur yang optimal, meningkatkan kekerasan dan kestabilan logam. Namun waktu penanganan yang terlalu lama dapat menyebabkan pertumbuhan butir berlebih dan penurunan kekerasan. Nah, kita lanjut ke modul perlakuan panas permukaan. Jadi kode pertanyaannya itu adalah 04. Bagaimana cara membaca dan menganalisis kurva Jomini? Jelaskan hubungan antara nilai kekerasan yang diukur dengan jarak dari ujung pendinginan dan hubungannya dengan diagram TTT. Baik, bisa kita lihat ini adalah kurva, contoh dari kurva Jomini. Yang dimana itu cara membacanya. Dari bagian atas kurva itu N quench hardenability, sumbu X itu jarak dari ujung pendinginan quench N biasanya dalam satuan inci atau milimeter. Nah, sumbu Y itu nilai kekerasan atau HRC. Nah,
Terus kita lihat pada bagian bawah itu diagram transformasi pendinginan TTT atau CCT. Yang sumbu X-nya itu waktu dalam skala logaritmik detik atau dalam satuan detik. Nah, sumbu Y kiri itu temperatur, biasanya suhu derajat. Terus bagian kanan itu temperatur juga, tapi dalam satuan Fahrenheit. Tuh. Nah, terus bisa kita lihat sini ada garis putus-putus, itu garis putus-putus tebal itu kurva transformasi yang menunjukkan bahwa batas waktu dan suhu di mana fase austenite mulai berubah menjadi perlite atau bainite. Nah, terus di sini ada garis lengkung tipis yang mana itu kurva pendinginan pada berbagai posisi dari ujung pendinginan A, B, C maupun D. Nah, area di bawah garis M itu wilayah di mana austenite berubah menjadi martensit saat pendinginan cepat. Nah, terus analisisnya seperti apa? Jadi di ujung paling dekat dengan pendinginan 0 inci itu kekerasan sangat tinggi, sekitar 60-65 Hz. Karena struktur martensit terbentuk akibat pendinginan sangat cepat. Semakin jauh dari ujung pendinginan, kekerasan menurun secara bertahap. Nah, terus penurunan kekerasan yang lambat menandakan hardenability yang tinggi, sedangkan penurunan tajam menunjukkan hardenability-nya rendah. Nah, terus hubungannya hubungan antara nilai pendinginan dan kekerasan seperti apa? Nah, pada kurva pendinginan A tadi dekat ujung pendinginan itu pendinginannya sangat cepat, melewati perlite tanpa sempat membentuk perlite. Nah, jadi perlite-nya dilewati saja gitu, tanpa tanpa membentuk perlite. Nah, terus struktur yang terbentuk martensit atau kekerasan tinggi. Nah, untuk kurva pendinginan B itu lajunya sangat lebih lambat. Struktur yang terbentuk itu martensat dan ada sedikit perlite. Sedangkan kurva pendinginan C itu laju pendinginannya lebih lambat lagi. Nah, struktur yang terbentuk itu perlite halus atau fine perlite, kekerasannya menurun. Nah, untuk kurva pendinginan D itu jauh dari ujung pendinginan. Nah, karena jauh dari ujung pendinginan, maka laju pendinginannya sangat lambat, seluruhnya bentuk perlite kasar, kekerasannya rendah. Nah, terus hubungannya dengan diagram TTT. Diagram TTT menunjukkan waktu dan suhu di mana transformasi fase terjadi pada baja. Laju pendinginan pada ujung spesimen Jomini yang sangat cepat melewati daerah transformasi pada diagram TTT tanpa membentuk struktur perlite atau bainite, sehingga menghasilkan martensit keras. Semakin lambat laju pendinginan, semakin jauh juga dari ujung. Nah, waktu transformasi memungkinkan terbentuknya perlite atau ferrite yang jauh lebih lunak dan menurunkan kekerasan. Dengan demikian, kurva Jomini secara praktis mencerminkan posisi dan bentuk kurva transformasi pada diagram TTT yang menunjukkan hardenability material. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.